Assalamualaikum saudaraku, sekarang saya ada di kerajaan Romawi. Waalaikumsalam, Romawi. Wah, Bahasan apa hari ini? Kebenaran Islam di Eropa. Yuk tonton Lily J, subscribe channel saya bro, biar semangat! Saya merasa bersalah. Saya tinggal di masjid yang menghabiskan biaya 140 juta dolar. Itu bukan Islamofobia, itu fobia Muslim. Orang-orang bahkan tidak mengenal Islam. Apa yang Anda katakan baru saja mengubah seluruh proses berpikir saya. Muslim adalah pahlawan sosial. Saya melihat banyak hal di internet. Orang-orang takut pada Muslim dan mereka takut pada Islam. Terutama dengan serangan Bondi yang terjadi baru-baru ini. Anda melihat orang-orang di internet berkomentar bahwa kita harus mendeportasi semua Muslim. Mereka harus meninggalkan negara kita. Mereka adalah ancaman bagi masyarakat. Apa pendapat Anda tentang ini? Saya pikir itu adalah skenario yang sempurna bagi para manipulator dan Anda tahu para intelektual menciptakan terminologi yang disebut Islamofobia. Itu bukan Islamofobia. Itu fobia Muslim. Itu bukan ketakutan terhadap Islam. Orang-orang bahkan tidak mengenal Islam. Bagaimana Anda bisa takut pada sesuatu yang bahkan tidak Anda ketahui? Muslim pada umumnya, ketika kita berada dalam masyarakat, kitalah yang harus bertindak. Kitalah yang harus membentuk pola pikir masyarakat. Kitalah umat Muslim yang akan berkata bahwa kita akan melakukan apa yang dilakukan orang itu. John, apakah itu namanya di Bondi Beach? Ahmed, kita akan menjadi Ahmed. Dan itu akan terjadi begitu saja. Anda tidak perlu memikirkan hal itu. Muslim adalah pahlawan sosial. Subhanallah. Lihat, kita akan menjadi manusia karena kita diprogram seperti itu. Kita diperlengkapi untuk melakukan itu. Namun ketika kita sendiri memiliki kekurangan, kita menjadi serakah. Kita egois, kita berpikiran sempit, kita hanya memikirkan keuntungan kita sendiri dan kita sudah terpolarisasi terhadap masyarakat itu. Kita tidak tahu berterima kasih, Allah. Dia menempatkan situasi di mana musuh kita dapat memanipulasi dan menghukum kita karena kita tidak melakukan pekerjaan kita. Oke, izinkan saya menjelaskannya sebentar. Jadi, Anda mengatakan bahwa Barat secara teknis memiliki poin yang valid tentang fobia Muslim ini. Tepat sekali. Karena umat Islam tidak mewakili Islam dengan benar ketika mereka bermigrasi ke negara-negara barat. Itu benar. Jadi, yang seharusnya kita lakukan adalah menjadi panutan terbaik yang kita bisa untuk Islam. Apa yang Anda katakan baru saja mengubah seluruh proses berpikir saya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, kami telah memulai yayasan. Kami membantu orang-orang yang berada di zona krisis dan perang di seluruh dunia. Namun, saya bahkan tidak berpikir untuk memulai di halaman belakang rumah saya sendiri. Saya bahkan tidak berpikir untuk membantu orang-orang di Australia. Ada banyak tunawisma di Australia. Mereka menderita. Ada orang-orang yang tidak memiliki makanan di meja mereka. Kita harus menjaga orang-orang ini. Itu adalah tugas kita sebagai umat Islam yang tinggal di Barat. Kita harus menjaga orang-orang di lingkungan kita. Mereka seharusnya tidak menjadi tunawisma. Seperti yang Anda katakan, ini sangat benar. Baiklah, izinkan saya mengatakan, jika Anda tidak keberatan, Lily J, mari kita karena saya telah memikirkan hal ini. Saya telah menulis tentang ini. Saya benar-benar peduli dengan masalah ini. Sebagai seorang Muslim, saya merasa bersalah karena tinggal di Amerika Serikat atau di negara-negara Barat dan saya merasa bersalah karena para tunawisma merasa mereka berada dalam jangkauan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih, jika salah seorang di antara kalian tidur di malam hari dengan perut kenyang dan tidak meminta kepada tetangganya, tidak menanyakan kabar tetangganya, Allah tidak akan menerima doa-doanya. Wah, jadi itu artinya kita bisa saja berdoa. Maksud saya, kita bisa saja melakukan doa yang sempurna, doa yang benar. Bla bla bla. Namun, Allah tidak menjawab doa tersebut karena Allah tahu bahwa kita serakah. Kita egois, kita hanya melakukan ini di bulan Ramadan untuk keselamatan kita sendiri, keuntungan kita sendiri, dan bahwa ada orang-orang yang berada dalam jangkauan kita, di seberang jalan dari kita, dan kita tidak peduli dengan mereka. Jadi Allah, Dia mengirimkan hukuman kepada kita. Wah, dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Karena saya tahu itu akan menjadi pertanyaannya. Kenapa kita tidak bisa membangun masjid, katakanlah, pusat Islam yang memiliki ruang salat seluas 12.000 kaki persegi? Maksudku, kita punya lampu gantung, loh, jadi kita punya karpet Persia, loh, kita punya fasilitas ubin, loh, kita punya semprotan untuk mencuci dan mengelap, kita punya tempat parkir, loh, untuk 500 mobil. Ya, oke, dan tempat itu kosong.
80% dari waktu, masjid, tempat parkir, seluruh tempat itu hanya teronggok di sana sehingga, kita bisa memiliki kubah dan kaligrafi. Lo tahu, kita bisa memiliki, beberapa karpet dan lampu gantung dan kita bisa seperti ini adalah masjid kita untuk umat kita. Itu hanya keegoisan. Dan kedua, mereka melakukan lebih dari yang diharapkan. Mereka bahkan tidak membutuhkan karpet Persia. Mereka tidak membutuhkan lampu gantung. Mereka tidak butuh semua ubin, kaligrafi, kubah, mimbar, dan itu pun tidak mereka butuhkan. Mereka hanya akan membangunnya di atas, bukan? Tapi tahukah Anda? 12.000 kaki persegi dan saya hanya berurusan dengan masjid kecil. Saya bisa bicara tentang masjid yang menghabiskan biaya 140 juta dolar. Saya tinggal di masjid yang menghabiskan biaya 140 juta dolar. Saya tinggal di tempat itu di kampus selama sekitar 2,5 bulan. Semoga Allah memberkatinya. Sekarang mari kita lihat kembali apa yang bisa kita lakukan dari masjid seluas 12.000 kaki persegi atau dalam kasus 140.000, 120.000 kaki persegi. Dan semua orang ingin membangun apa? Bukan hanya masjid kecil yang bagus. Semua orang ingin bersaing sekarang. Mereka ingin membangun apa? Masjid besar. Jadi Allah mendatangkan masalah besar. Hukuman besar, pembalasan besar karena Anda melanggar pada tingkat yang besar. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan? Sangat sederhana, Anda dapat mengambil 1.200 kaki persegi, yang hanya 10% dari luas ruangan, bukan? Letakkan beberapa lemari es di sana. Mereka dapat meletakkan beberapa tempat penyimpanan dingin di sana, tempat penyimpanan kering. Mereka dapat meletakkan semua persyaratan di sana untuk membuat apa yang disebut seperti dapur hantu atau dapur dan Anda bahkan tidak perlu membeli makanan karena di Amerika Serikat setiap daerah memiliki anggaran dari pemerintah federal. Mereka akan membawa makanan kepada Anda. Mereka bahkan akan memberi Anda hibah untuk mendirikan dapur penghangat. Mereka bahkan akan membayar Anda untuk menyiapkan makanan. Mereka akan membayar Anda untuk menyajikan makanan. Mereka akan membayar Anda. Tetapi yang tidak dapat mereka lakukan adalah memberi Anda insentif untuk melakukan itu. Saya merasa seperti pernah mendengar sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad meramalkan bahwa ini akan terjadi. Kita akan memiliki topeng-topeng yang indah ini tetapi tidak ada iman dan keyakinan di dalam topeng-topeng itu. Pikirkanlah, Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Segala sesuatu di dalamnya, bintang-bintang, galaksi. Seberapa besar alam semesta kita, Dia tidak akan peduli dengan jenis marmer, jenis batu bata, atau lampu gantung yang Anda pasang di masjid Anda. Dia akan peduli dengan ibadah Anda kepadanya. Dan inilah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak melihat penampilan luar Anda, Dia melihat ke dalam hati Anda. Allah berfirman dalam Al-Quran dan ini seperti sekitar ayat kelima dari Al-Baqarah dan mereka yang memiliki ciri-ciri keimanan yang memberi dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi itu bahkan bukan milik Anda. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada Anda dan Dia senang jika Anda menyisihkan sebagian dari apa yang telah Dia berikan kepada Anda untuk orang lain. Wow, itu bahkan bukan hak kita untuk memberi. itu bahkan bukan milik Anda. Dan jika kita melakukan itu, bagaimana perasaan orang tentang kita? Kita akan menjadi Ahmad di daerah itu. Jika kita umat Islam bisa menjadi Ahmad kolektif. Di tempat kita tinggal dan kita tidak perlu melakukannya secara spontan. Ahmed, semoga Allah memberkatinya karena sudah mendarah daging dalam dirinya untuk membantu dengan menempatkan diri saya dalam risiko. Ini komunitas saya. Dia tidak mengira itu adalah Hanukkah. Dia tidak mengira bahwa mereka adalah orang Yahudi dan saya seorang Muslim. Itu tidak muncul begitu saja. Itu muncul begitu saja secara otomatis. Ini yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Ini yang dilakukan perawat. Ini yang dilakukan petugas darurat. Ini yang dilakukan polisi. Itu muncul secara otomatis karena Anda sudah melakukannya. Dan ini yang seharusnya dilakukan seorang Muslim. Saya merasa masalah lain atau alasan mengapa ini terjadi adalah karena semua orang sangat antisosial akhir-akhir ini. Seperti kita terpaku pada ponsel kita. Seperti tidak. Kapan terakhir kali Anda pergi ke tetangga Anda? Seperti tidak ada orang seperti itu lagi. Tidak ada yang memeriksa tetangga. Tidak ada yang memeriksa dengan lingkaran konsentris. Oke, LJI saya akan setuju dengan itu sebentar. Lanjutkan. Tapi Anda tahu saya berusia 79 tahun. Jadi saya sudah ada sebelum ponsel ada. Sebelum TV yang bagus ada. Anda tahu, ketika hanya ada bilik telepon umum tempat Anda dapat menelepon, tempat Anda harus memasukkan koin. Anda harus keluar dan memasukkan koin. Jadi, Anda tahu, itu benar-benar kuno. Jadi, menurut saya, bukan itu alasannya, karena kita tidak peduli. Kita tidak cukup peduli.
Dan agama adalah agama yang penuh kepedulian. Kemana perginya? Nah, Anda tahu, semuanya menjadi tentang kita. Anda menginginkan yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Anda tidak menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Anda tidak ingin disakiti. Muslim bahkan tidak ingin dirugikan. Tidak disakiti. Ahmed, baru-baru ini menempatkan dirinya dalam apa? Menempatkan keluarganya dalam apa? Dalam bahaya langsung. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya karena memang begitulah dia. Dan orang-orang di lingkungan itu, mereka tahu begitulah dia. Jadi, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia melakukan sesuatu atas nama kita. Bayangkan jika di daerah itu ada 100 orang Ahmed. Bayangkan jika apa yang dia lakukan di daerah itu benar-benar mengubah tatanan daerah itu sehingga kaum muslim yang memiliki permusuhan terhadap orang Yahudi. Mereka membuka rumah mereka untuk tetangga mereka dan mereka menjadi keamanan bagi pantai Bondi. Kedepannya, mereka menjadi seperti terpengaruh seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi 5 tahun dari sekarang. Itu mungkin akan menjadi salah satu daerah terpadu paling aman di Australia jika kaum muslim mengambil tindakan yang tepat. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberkati upaya kami dan membuat kami lebih sadar akan tanggung jawab kami, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka yang menerima apa yang kami lakukan agar menerimanya dengan baik dan itu bermanfaat bagi mereka dan agar Dia memberi kami ketahanan dan kemampuan untuk melanjutkan pekerjaan semacam ini.